Baik, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Berbagi Makna. Dan untuk kali ini, dalam skim Studium General Online, yaitu SGO, kali ini saya ingin berbagi mengenai bisnis. Di ITB, selain ada jurusan sains, teknologi, dan seni rupa, ada juga jurusan yang bernama SBM, yaitu School Business Management. Ini kenapa diadakan jurusan School Business Management? Karena bisnis ini adalah salah satu kegiatan ekonomi yang tujuannya adalah mendulang profit. Jadi definisinya adalah, by definisi, bisnis adalah kegiatan yang mendulang profit. Adalah kegiatan yang bertujuan mendulang profit. Atau keuntungan. Bagaimana syaratnya kita untuk menjadi seorang pebisnis yang bagus? Syaratnya yang pertama adalah trust, yaitu membangun kepercayaan. Makanya sering saya istilahkan, no trust, no business. Kenapa? Karena bisnis kita itu adalah sebuah kegiatan untuk mendulang profit yang pasti dan pasti berhubungan dengan pihak lain atau manusia lain. Jadi yang perlu dibangun adalah trust, yaitu kepercayaan. Yang kedua, yang masih berkaitan dengan trust, itu adalah fairness. Harus fair, tidak boleh licik, tidak boleh ngakal-ngakalin. Karena dengan tidak fair, maka trust kita akan terkurangi, orang akan menjadi kapok untuk berhubungan bisnis dengan kita. Syarat yang ketiga adalah disiplin. Disiplin apa? Mengenai janji bayar. Kemudian disiplin apa? Janji waktu. Dan lain-lain, ini harus disiplin. Syarat yang keempat untuk menjadi pebisnis yang bagus adalah pandai membaca peluang. Yang kelima adalah untuk menjadi pebisnis yang bagus adalah piawai dalam mengamankan bisnisnya,
Misalnya, kalau kita punya 1000 telur, jangan dijadiin satu keranjang, tapi bila perlu jadi 5 atau 10 keranjang, supaya kalau ada keranjang yang pecah, yang jatuh, maka masih ada 9 keranjang yang tersisa. Harus piawai mengamankan bisnisnya. Jadi saya ulangi, bisnis secara definitif adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendulang profit atau keuntungan. Terus syaratnya pebisnis, karena bisnis itu pasti dilakukan antara hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama, kita harus rajin membangun trust, kepercayaan. No trust, no business. Nah, untuk trust kita, kepercayaan kita tetap terjaga, maka karakter kita harus fair, yaitu fairness. Bahasa Tionghoanya adalah Chengli, ya kan? Nah, yang ketiga adalah disiplin dalam berbagai hal. Disiplin janji bayar, janji waktu, dan lain-lain, lain-lain. Syarat yang keempat, kalau Anda pengen menjadi pebisnis yang bagus, harus piawai membaca peluang. Yang kelima adalah piawai mengamankan bisnis Anda, antara lain Anda melakukan diversifikasi. Jadi kalau Anda punya telur 1000, jangan dijadiin satu keranjang, tapi jadikan 5 atau 10 keranjang, supaya jika ada keranjang yang jatuh atau pecah, maka masih ada keranjang-keranjang yang lain yang masih terus bisa kita miliki dan kita operasikan. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan dalam judul bisnis ini, di Indonesia khususnya atau di dunia pada umumnya, sekarang itu kesempatan bisnis dan jenis bisnis itu hampir tak terbatas. Kenapa saya katakan hampir tak terbatas? Karena dari 6 kebutuhan pokok manusia, disitulah kita punya kesempatan bisnis. Sebagai contoh, dari 6 itu apa? Yang sering saya sebutkan adalah kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Ngomong soal sandang aja itu sangat ribuan produk sandang. Pangan juga luar biasa banyaknya. Sandang, pangan, papan itu artinya perumahan, itu komponennya juga luar biasa. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Ini dari 6 kebutuhan pokok ini sungguh amat banyak peluang bisnis yang bisa kita masuki. Nah, tinggal Anda harus pandai memilah dan memilih kesempatan bisnis yang hampir unlimited ini sesuai dengan kapasitas dan kompetensi Anda. Anda jangan masuk kepada bisnis yang Anda tidak mengerti. Yang kedua, Anda jangan masuk kepada bisnis yang berisiko tinggi. Untuk pemula bisnis, Anda juga jangan masuk kepada bisnis-bisnis yang melanggar, atau bukan melanggar, maksudnya membutuhkan kapital besar. Yang keempat, jangan coba-coba Anda memasuki bisnis yang nyerempet-nyerempet bahaya, terutama pelanggaran hukum. Misalnya bisnis narkoba dan sejenisnya. Ambillah bisnis-bisnis yang halal, yang dibenarkan oleh negara. Kemudian dari sekian ribu atau sekian ratus ribu jenis bisnis atau jenis produk, Anda yang selain harus mengambil bisnis yang sesuai dengan keahlian Anda, pilihlah yang pertama adalah
bisnis yang tidak membuat spot jantung. Artinya bukan bisnis-bisnis yang spekulatif, yang kalau untung besar, yang kalau rugi besar. Ini adalah bukan bisnis yang bagus untuk para pemula. Jadi saudara-saudara sekalian, kita ngomong bisnis, ini juga banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan. Anda mungkin di kampus telah memperoleh pelajaran-pelajaran bisnis manajemen, tetapi hati-hati di lapangan karena terutama nilai-nilai sosial yang disebabkan oleh karakter manusia, ini kita juga harus memiliki ilmu yang bernama ilmu social engineering. Nah, adalah sangat bagus sekali kalau Anda menjadi pebisnis, itu minimal memiliki kepiawaian atau ilmu yang menggabungkan antara social condition dan finance condition menjadi FISOS engineering. Jadi kondisi sosial di engineeringi, finance juga di engineeringi, itulah yang saya sebut adalah FISOS engineering, yaitu engineering yang merupakan gabungan dari engineering sosial dan engineering finance. Dengan demikian, tantangan untuk Anda menjadi pebisnis yang lebih berkualitas ini semakin besar peluangnya karena memanage atau mengengineeringi sosial itu jauh lebih sulit ketimbang mengengineeringi benda-benda mati seperti mesin dan peralatan. Jadi saya ulangi, makanya saya sering mengatakan bahwa Menteri Keuangan itu mestinya adalah Menteri FISOS Engineering, adalah Menteri FISOS Engineer, Menteri yang menguasai Social Engineering dan Finance Engineering. Jadi itulah saudara-saudara sekalian yang bisa saya paparkan mengenai bisnis. Dan di ITB, jurusan bisnis dan manajemen itu sampai melakukan percobaan bisnis terhadap mahasiswanya itu diberi modal untuk satu grup itu kalau nggak salah 200 atau 250 juta. Suruh praktek bisnis di lapangan. Ada yang bikin boneka, ada yang bikin baju, ada yang bikin kuliner dan macam-macam. Dan SBM ITB mengeluarkan sekian miliar rupiah untuk praktek bisnisnya para mahasiswa yang ada di School Business Management. Dan yang berikutnya, kenapa School Business Management ini akhirnya dilahirkan, diadakan oleh ITB? Karena ITB selalu melihat pergerakan ekonomi dunia berikut kemajuannya dari masa ke masa. Oleh karena itu ITB merasa berkewajiban untuk mencetak manusia Indonesia menjadi pebisnis-pebisnis yang piawai. Jadi ternyata ilmu bisnis dan manajemen ini kenapa dikawinkan? Karena kalau bisnis kita tidak termanage secara bagus, itu bisa berantakan, gak karu-karuan. Tentu disiplin ilmunya, ilmu-ilmu dasar mengenai statistik, mengenai finance, mengenai cost accounting, dan lain sebagainya itu dipelajari, itu sebagai pelengkap supaya ketika kita menjalankan bisnis, itu perangkat kita itu sudah relatif lengkap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis. Semoga dalam pemaparan yang singkat ini bisa menjadi bekal Anda setelah mendapatkan teori-teori ilmu bisnis dari kampus, dan ini sebagai pelengkap yang mengiringi pengetahuan Anda dalam mengejawantahkan atau dalam mengimplementasikan kegiatan bisnis Anda di
lapangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.